Pada zaman Rasulullah, ada seorang wanita Arab datang ke pasar Yahudi Bani Kainuko yang duduk dekat pengrajin perhiasan. Tiba-tiba beberapa orang Yahudi yang ingin menyingkap atau membuka kerudung wanita ini dengan cara mengikat ujung jilbabnya. Sehingga ketika berdiri seketika auratnya pun terbuka. Muslimah ini spontan berteriak dan seorang laki-laki muslim di dekatnya melompat dan membunuh orang Yahudi tadi. Kemudian orang Yahudi lainnya membalas dengan mengikat laki-laki tadi dan membunuhnya. Kabar ini pun didengar oleh Rasulullah dan membuat beliau marah. Di mana sebelumnya juga orang Yahudi pernah berupaya mengadu domba kaum Aus dan Khazraj, sehingga hampir saja kedua suku ini berperang. Rasulullah pun mengerahkan pasukan dan berangkat menuju tempat Bani Kainuko dan mengepung mereka dengan ketat. Bani Kainuko yang sombong pun akhirnya menyerah dan bertekuk lutut setelah dikepung selama 15 hari. Hampir saja seluruh laki-laki Bani Kainuko ini dihukum mati oleh Rasulullah sampai datang tokoh Yahudi bernama Abdullah bin Ubay memohon agar Rasulullah memaafkan mereka. Rasulullah pun memaafkan mereka dan meminta Bani Kainuko untuk pergi sejauh-jauhnya dan tidak boleh lagi tinggal di Madinah. Kemudian di zaman Bani Abbasiyah ada seorang budak muslimah yang dilecehkan kaum Romawi ketika berbelanja di pasar. Wanita ini pun berteriak, "Wa mu'tasimah! Wa mu'tasimah!" Mendengar laporan ini, seorang khalifah bernama Al-Mutasim pun mengerahkan ribuan pasukan menuju kota Amuriyah atau kota Turki saat ini. Riwayat menceritakan bahwa panjangnya barisan tentara ini tidak putus dari gerbang istana khalifah di kota Baghdad hingga kota Amuriyah karena besarnya pasukan muslim. Kota Amuriyah dikepung oleh tentara muslim selama kurang lebih 5 bulan hingga akhirnya takluk di tangan Khalifah Al-Mutasim. Lantas, bagaimana kondisi umat muslim sekarang? Betapa sedihnya saat ini kita melihat ketika rakyat Palestina dizolimi, Muslimah Suriah diperkosa dan disakiti, Muslim di Afghanistan ditembaki, Muslim Rohingya diusir pergi dan kita tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan mereka. Kita hanya bisa melihat di televisi dan menangisi apa yang terjadi. Di mana pasukan yang dulu mengusir Bani Kainuko? Di mana pasukan yang menaklukkan kota Amuriyah? Sebenarnya apa yang menyebabkan umat muslim ini terlihat lemah? Rasulullah SAW bersabda, "Hampir saja umat-umat dari segala penjuru mengerumuni kalian seperti orang-orang lapar mengerumuni piring makanan." Sahabat bertanya, "Apakah saat itu kita golongan minoritas ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Bahkan kalian saat itu banyak, tapi kalian adalah buih seperti buih di sungai. Rasa ketakutan telah dicabut dari hati musuh kalian, dan penyakit wahan disemayamkan dalam hati kalian." Sahabat kembali bertanya, "Apa itu wahan?" Rasulullah bersabda, "Cinta dunia dan takut mati." Dua hal yang menjadi sumber kelemahan umat Islam yang dijadikan santapan empuk oleh negara-negara kafir, yaitu adanya penyakit al-wahan, yaitu cinta dunia, hubbul al-dunia, dan benci kematian, horhiyat al-maut. Jadi inilah penjelasan Rasulullah yang kiranya dapat menjadi petunjuk untuk menjawab pertanyaan, mengapa pemimpin negeri-negeri Islam tidak mau berperang melawan Yahudi? Jawabannya karena mereka terkena penyakit al-wahan, yaitu cinta dunia dan benci untuk berjihad. Bagaimana mungkin mereka akan berangkat berjihad di Palestina melawan Yahudi, sedangkan mereka membenci jihadnya itu sendiri? Bagaimana mungkin kita berharap para pemimpin negeri-negeri Islam ini akan tergerak hatinya untuk terjun dalam jihad fisabilillah melawan Yahudi di Palestina, jika mereka sendiri beranggapan Yahudi itu bukanlah musuh, melainkan sahabat atau teman?
Bagaimana mungkin kita berharap para pemimpin negeri-negeri Islam akan mengirimkan senjata atau tentara untuk berjihad melawan Yahudi, jika mereka sendiri sangat membenci jihad fisabilillah sebagai ajaran Islam? Apa yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih dari 1400 tahun yang lalu. Faktanya memang betul-betul telah terwujud saat ini. Ketika para penguasa dunia Islam tunduk dan menjadi pengikut dari Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat yang beragama Yahudi atau Nasrani. Ketika Amerika Serikat dan negara Barat lainnya saat ini justru menjadi pendukung Israel, maka posisi dan sikap yang akan diambil oleh para pemimpin negeri-negeri Islam juga akan menyesuaikan dengan garis politik Amerika Serikat tersebut. Jadi jelas, tidak mungkin pemimpin negeri Islam akan mengambil sikap yang tegas dan benar untuk berperang membela Palestina dan melawan Israel. Karena mereka akan berhadapan dengan majikan mereka sendiri, yaitu Amerika Serikat, yang telah menjadi pendukung Israel. Jadi wajarlah kalau mereka hanya mampu mengecam Israel dengan mulut mereka, hanya mampu berdoa untuk Palestina dengan mulut-mulut mereka. Kalaupun mereka memberi bantuan, itu pun juga sekedar bantuan kemanusiaan, bukan bantuan militer.